Nyerobun. Kalian pernah nggak sih? Kalian lagi mengalami sesuatu. Terus kalian kepikiran, kok kayak mirip konsep yang pernah diajarin di sekolah atau di kampus ya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Sinar Aiza Putri dengan NIM H2510253. Aku akan merefleksikan hasil observasi yang pernah aku lakukan dengan materi-materi yang aku pelajari di kelas perspektif pendidikan. Nah, sebelum aku merefleksikan, di sini aku ingin menginformasikan apa saja sih yang aku temukan ketika aku sedang observasi di lapangan. Observasi yang dilakukan ini tidak sendirian teman-teman, tetapi dilakukan secara berkelompok. Teknik pengumpulan data yang dilakukan atau yang digunakan itu observasi dan wawancara, di mana pada saat itu aku dan rekan-rekanku mengobservasi kelas 4 SD yang dimana mereka itu sedang belajar matematika. Setelah observasi di kelas itu selesai, kami mewawancarai guru matematika yang mengajar di kelas tersebut. Hasil yang aku temukan di lapangan adalah bahwa pembelajaran sekarang itu tidak lagi berpusat kepada guru atau teacher centered. Jadi, guru di situ hanyalah sebagai fasilitator yang memberikan ruang untuk murid-muridnya agar lebih aktif di kelas. Jadi, siswa di sana didorong oleh guru untuk lebih aktif bertanya, berpendapat, dan terlibat dalam diskusi selama pembelajaran berlangsung. Meskipun fasilitas teknologi di sana masih terbatas, seperti televisi pintar ataupun proyektor, itu tidak menjadi penghambat teman-teman. Malah, guru di sana itu menyiasati keterbatasan tersebut. Jadi, guru itu menyiasati keterbatasan teknologi dengan menggunakan alat peraga konkret untuk mendukung proses pembelajaran. Aku salut sih, karena guru itu kreatif banget membuat alat peraga konkret untuk materi matematika yang awalnya terlihat sangat rumit, sulit, dan membosankan menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Hal lain yang kutemukan di lapangan adalah sistem penilaian di sana atau di sekolah tidak hanya berfokus pada penilaian akhir, tetapi ada juga penilaian selama proses pembelajaran berlangsung. Diterapkan juga pengayaan dan remedial. Nah, pada saat itu, gurunya memberikan latihan atau soal berupa penyajian data. Nah, bagi siswa yang mendapatkan nilai tinggi atau di atas rata-rata, dia itu diberikan pengayaan. Sedangkan bagi siswa yang mungkin kurang memahami materi yang diajarkan, sehingga dia mendapatkan nilai yang cukup rendah, akan diberikan remedial. Oke, udah saatnya nih aku merefleksikan hasil temuan dari observasi yang sudah aku lakukan dengan materi-materi yang sudah aku pelajari juga di kelas perspektif pendidikan. Pada materi kurikulum kita belajar bahwa kurikulum itu bukan hanya sekedar daftar materi yang wajib atau harus dituntaskan, tapi kurikulum itu adalah jantung yang menggerakkan proses pembelajaran di kelas. Hasil observasi menunjukkan adanya pergeseran gaya belajar yang awalnya guru mendominasi di kelas atau pemusatan kepada guru menjadi pemusatan kepada murid atau student centered. Hal ini menunjukkan bahwasannya sekolah tidak lagi melihat siswa sebagai objek penerima informasi yang pasif, tetapi melihatnya sudah sebagai subjek yang aktif dalam kelas. Peran guru sebagai fasilitator juga menjadi bukti nyata penerapan kurikulum yang luwes dan adaptif, di mana guru itu benar-benar mengutamakan kebutuhan belajar tiap siswanya, bukan hanya lagi sekedar mengejar target menuntaskan isi buku. Pada materi model pembelajaran inovatif, kita belajar bahwa model pembelajaran inovatif itu adalah solusi cerdas untuk menyelesaikan masalah di kelas, supaya
Suasana belajar di kelas itu bisa jadi lebih seru dan siswa itu bisa lebih paham materinya. Di lapangan, aku menemukan bahwa guru itu menggunakan alat peraga konkret untuk menyiasati keterbatasan teknologi. Nah, itu bisa disebut sebagai model pembelajaran inovatif yang menyesuaikan keadaan. Hal ini membuktikan bahwa model pembelajaran inovatif itu bukan melulu soal menggunakan alat-alat yang canggih ataupun mahal, tetapi lebih ke bagaimana kreativitas guru untuk menentukan metode ataupun model pembelajaran yang tepat, agar matematika ataupun pembelajaran lainnya yang awalnya terlihat rumit, sulit, dan membosankan menjadi lebih sederhana, mudah dipahami, atau bahkan menyenangkan untuk dipelajari. Pada materi karakteristik siswa SD dan juga pendidikan inklusif, kita belajar bahwa anak SD itu memiliki karakter yang beragam ya. Dan inti dari pendidikan inklusif itu adalah mengakomodasi keberagaman itu agar setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Kebijakan guru yang menerapkan sesi remedial bagi siswa yang masih kesulitan dan juga menerapkan sesi pengayaan bagi siswa yang sudah mahir adalah penerapan langsung dari pemahaman karakteristik siswa SD serta prinsip dari pendidikan inklusif. Guru tersebut memang mengakui bahwa kecepatan memahami setiap siswa itu berbeda. Nah, oleh karena itu pendekatan ini adalah cara yang efektif. Tidak ada lagi siswa yang merasa ketinggalan ataupun siswa yang merasa bosan karena kurang tantangan mungkin. Jadi, hak belajar setiap siswa itu bisa terpenuhi dengan cara yang adil. Terakhir adalah mengenai mutu pendidikan, di mana mutu pendidikan itu menekankan bahwa kualitas pendidikan itu sifatnya holistik atau menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Sistem penilaian di sana tidak hanya berfokus pada penilaian akhir saja, tetapi juga menilai pada proses pembelajaran. Jadi, siswa dilihat seberapa aktif dia di kelas dalam berdiskusi, ataupun seberapa tekun dia dalam belajar di kelas. Nah, hal itu menunjukkan adanya peningkatan mutu pendidikan yang lebih bermartabat dan melihat siswa itu sebagai manusia yang utuh. Keberhasilan belajar mereka sekarang diukur oleh perkembangan mereka sehari-hari di kelas. Jadi bukan hanya diukur atau ditentukan dari hasil ujian mereka saja yang hanya sifatnya sesaat. Setelah melihat langsung, saya jadi sadar bahwa sebagai calon guru itu kita tidak boleh hanya terpaku kepada buku teks saja, tapi kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman agar menjadi fasilitator yang baik yang bisa mengetahui kebutuhan setiap siswanya. Ini juga mengubah cara pandang aku. Ternyata pembelajaran inovatif itu bukan hanya sekedar teknologi canggih ataupun barang-barang mahal, tetapi lebih ke bagaimana kreativitas kita untuk memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita. Aku juga belajar bahwa tugas seorang guru itu bukan menyamaratakan setiap siswanya, tetapi memfasilitasi setiap keunikan dari mereka agar mereka itu merasa diri mereka berharga. Nah, yang terakhir, ini juga menguatkan komitmen aku untuk selalu menghargai usaha siswa setiap harinya. Karena itu tadi, perkembangan manusia itu tidak hanya bisa diukur oleh angka di atas kertas ujian saja. Kalau aku jadi guru, aku pertama akan melakukan asesmen diagnostik di awal untuk memetakan karakteristik setiap siswa, agar nantinya aku bisa memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Yang kedua, aku berkomitmen untuk menciptakan suasana kelas yang interaktif dengan memanfaatkan media-media yang ada di sekitar. Aku tidak akan menjadikan keterbatasan fasilitas sebagai alasan untuk tidak melakukan inovasi. Yang ketiga, aku itu akan menerapkan sistem feedback yang dua arah. Jadi siswa itu tidak hanya dinilai oleh aku sendiri, tapi aku mengajak mereka untuk merefleksikan nih perkembangan mereka masing-masing agar mereka itu bisa mengetahui kemampuan mereka masing-masing.